Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah diperuntukkan pertanggihan minggu reminiscere. Arti dari reminiscere adalah ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Didasarkan pada Mazmur 25 ayat 6, 13 Maret 2022. Terambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 21 dan bacaan dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Diikat oleh topik atau tema berserah kepada rencana Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Marguru tulomoni roha ni debata. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Filipi pasal 3 dari ayat 17 sampai dengan ayat 21 adalah nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, itulah nats khotbah kita di pertanggihan minggu reminiscere 13 Maret 2022. Berbicara tentang bimbingan Paulus kepada jemaat agar memiliki iman yang tangguh, tidak terpengaruh ajaran sesat, dan meniru teladan Paulus. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, berserah kepada rencana Tuhan. Marguru tulomo ni roha ni debata. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, jemaat Filipi adalah hasil pekabaran Injil dari Paulus sendiri. Artinya, Pauluslah yang mendirikan jemaat Filipi itu. Itu dapat kita baca dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15. Mula-mula Paulus menemukan satu kelompok wanita di Filipi ini yang selalu berdoa dan beribadah setiap hari Sabat, setiap hari Sabtu di pinggiran sungai. Salah seorang dari wanita itu bernama Lydia, seorang saudagar kain ungu dari kota Tiatira. Lydia inilah yang mau menerima Injil yang dibawakan oleh Paulus dan sudi menerima Paulus datang ke rumahnya. Di rumahnya, Lydia dan seisi rumahnya dibaptis menjadi Kristen.
Lama-kelamaan jemaat Filipi ini semakin berkembang. Jemaatnya bertambah banyak, dan orang Yahudi yang ada di sana dan juga orang-orang dari latar belakang Romawi juga mau menerima Injil dan menjadi Kristen. Saudara, Filipi inilah yang dijadikan Paulus pusat pekabaran Injil selanjutnya. Dan selama pekabaran Injil itu, jemaat Filipi ini banyak mensupport, mendukung pekerjaan pelayanan Paulus, baik di bidang moral maupun material, dana, finansial. Itu sebabnya jemaat Filipi ini punya kontak batin atau ikatan batin yang begitu erat sekali dengan Paulus. Hal ini misalnya nampak pada saat Paulus ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara yang ada di kota Efesus. Jemaat Filipi inilah yang terus memberi dukungan semangat agar Paulus itu bisa kuat, bisa bertahan dalam pencobaan, dalam ujian-ujian iman yang berat sekali, dan tidak mau putus asa. Saudara, sementara Paulus di penjara kota Efesus karena dituduh membuat keributan sebagaimana dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 20, dan di saat iman jemaat Filipi itu sedang mulai bertumbuh, mulai hidup subur, berbunga-bunga, mekar dan berbuah-buah, maka ternyata muncullah dari kalangan jemaat itu sendiri ajaran-ajaran sesat yang mengajarkan ajaran-ajaran yang salah, yang palsu, yang keliru, menyimpang dari ajaran yang benar yang pernah disampaikan oleh Paulus sendiri. Setidak-tidaknya ada 3 kelompok atau pengajar-pengajar sesat pada waktu itu, yakni yang pertama, ada yang kelompok antinomian namanya. Berasal dari 2 kata, anti artinya melawan, dan nomian berasal dari nomos artinya hukum, aturan, Taurat, patik-patik. Pengajar-pengajar sesat ini mengajarkan Bapak Ibu, orang Kristen tidak perlu lagi taat kepada hukum, aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Orang Kristen jangan lagi diikat oleh hukum-hukum ilahi, oleh patik-patik, oleh Taurat, kata pengajar sesat ini. Mereka memperalat ajaran Paulus yang mengatakan keselamatan sudah ada dari Yesus. Itulah yang menyelamatkan kita. Itu kelompok yang pertama. Kelompok kedua, libertine, dari kata liberty, artinya kemerdekaan, kebebasan. Kelompok ini mengajarkan bahwa orang yang sudah Kristen sudah bebas, dia berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada lagi hubungan antara daging ini dengan roh yang ada di dalam. Roh itu kudus, tetapi daging ini berdosa. Bagi ajaran sesat ini, asal roh itu tidak rusak. Jika daging berbuat dosa, maka keselamatan tidak terganggu. Roh itulah yang harus kita jaga agar tetap kudus, kata pengajar sesat ini. Kelompok yang ketiga, askesi, artinya menyakiti diri tubuh. Pengajar sesat ini mengatakan Bapak Ibu, agar daging atau tubuh yang berdosa ini menjadi kudus seperti roh, maka kita harus menjalankan praktek-praktek askesi, yakni misalnya bertarak, melakukan puasa, tidak makan, tidak minum, bertabah di tempat yang sepi untuk menjauhkan hidup ini dari keramaian dan melakukan samadhi dan lain-lain. Saudara, akibat pengajar sesat ini, jemaat Filipi menjadi bingung, kacau balau, mulai terombang-ambing. Berita ini sampai kepada telinga Paulus di penjara. Kontan Paulus menangis mendengar berita ini. Dalam keadaan menangis sedih seperti itulah, Paulus marah benar. Paulus berang terhadap pengajar-pengajar sesat ini. Sampai Paulus menyebut mereka itu dengan sebutan-sebutan yang kasar. Ada 3 sebutan disebutkan di sana. Mereka disebut anjing-anjing. Dalam bahasa Batak, biang. Dari kata Yunani, kunes. Kunes itu sejenis binatang yang dianggap najis. Naramun. Nah, inilah sebutan terhadap orang-orang jahat di tengah-tengah jemaat yang tidak mau bertobat itu. Selain itu mereka ini juga disebut oleh Paulus sebutan pekerja-pekerja jahat dan penyunat-penyunat palsu. Saudara, kenapa Paulus menuduh mereka ini dengan sebutan-sebutan yang keras, yang kasar dan buruk seperti itu? Karena sebagaimana pada ayat 18-19 khotbah kita ini Bapak Ibu, mereka itu sudah menjadi seteru salib Kristus.
Apa artinya seteru salib Kristus? Artinya tidak ada lagi kompromi dengan salib. Mereka melawan Kristus. Paulus juga menyebut mereka bertuhankan perut. Apa artinya bertuhankan perut? Perutlah yang menjadi ukuran, patokan buat mereka. Jika perut mereka berisi, maka mereka tenang. Dan jika kosong perutnya alias lapar, mereka menjadi liar, buas. Dan selain itu perut menggambarkan materi duniawi, harta, kesenangan-kesenangan duniawi. Dan ketiga, Paulus mengatakan bahwa kemuliaan mereka adalah aib. Artinya mereka senang sekali mempertontonkan aibnya, kekurangannya, kejelekannya, dan tidak ada rasa malu bagi mereka. Kemudian Paulus juga mengatakan pikiran mereka hanya pada hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi. Artinya, mereka tidak pernah lagi berpikir tentang hal-hal rohani, hal-hal iman, hal-hal sorga. Pagi, siang, sore, malam, pikiran mereka ini terfokus kepada soal-soal materi, uang, harta. Dan selain itu, mereka itu sudah menjadi otak kotor, pikirannya kotor. Saudara, itulah gambaran hidup para penyesat-penyesat ini menurut Paulus. Dan selanjutnya, Paulus memberi arahan, nasihat, pengajaran kepada orang-orang Kristen yang ada di Filipi, serta menghimbau mereka ini agar supaya menjauhkan diri dari para penyesat itu. Paulus memastikan bahwa kesudahan para penyesat ini ialah kebinasaan. Kata Yunani yang dipakai di sini, kebinasaan, apoleia, binasa hancur, jauh dari keselamatan. Artinya itu apa? Para penyesat itu pasti akan dihukum oleh Tuhan. Dan sebaliknya orang-orang Kristen yang ada di Filipi, yang masih taat kepada Tuhan, dihimbau oleh Paulus agar mereka mengikuti teladannya Paulus. Paulus memastikan bahwa meskipun kita di dunia, tetapi bukan orang duniawi. Meskipun kita di dunia, tetapi sudah anggota kewargaan sorga. Dan siapa menantikan kedatangan Yesus kedua kali itu dengan sabar, maka Tuhan akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya Yesus yang mulia menurut kuasanya Yesus sendiri. Paulus memberi dorongan agar semua jemaat di Filipi itu tetap dalam pendirian imannya, agar mereka bersatu, tidak mau pecah, terutama para pelayan, para ladu gereja, agar mereka memiliki pengharapan yang kuat pada Yesus Kristus. Dan seraya Paulus juga bersyukur, berterima kasih atas bantuan, dukungan doa, dukungan moral, mental, dan material dari jemaat itu kepada Paulus saat berada di dalam berbagai-bagai tantangan dan pergumulan, khususnya penjara. Paulus juga memberi pembelajaran, poda, sipaingot, nasihat, pembekalan terhadap para penyesat-penyesat itu agar mereka mau berubah, mau menghentikan pengajaran mereka yang salah dan keliru itu. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanggungan Minggu Reminiscere 13 Maret 2022 yang berbicara tentang bimbingan Paulus kepada jemaat agar memiliki iman yang tangguh, tidak terpengaruh ajaran sesat, dan mau meniru teladan Paulus dihubungkan dengan topik atau tema minggu, berserah kepada rencana Tuhan. Marguru tolomoni roha ni dewata. Apa pengajaran dari khotbah ini, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, hidup kita menjadi teladan meniru Paulus. Saudara, Paulus dengan berani mengajukan dirinya menjadi teladan bagi semua orang. Pada ayat 17 dituliskan oleh Paulus, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Dalam bahasa Toba dituliskan, sitiruau mahamu. Saudara, ketika jemaat Filipi mengalami krisis keteladanan lewat tampilnya pengajar-pengajar sesat, maka Paulus tampil sebagai teladan. Paulus menunjukkan dirinya sebagai profil pribadi yang dapat ditiru, diteladani, menjadi panutan, sitiruan. Kenapa begitu beraninya? Paulus menyodorkan dirinya dengan mengatakan, ikutlah teladanku, sitiruau mahamu. Apa ini bukan sesuatu arogansi rohani?
Saudara, selain kepada jemaat Filipi, Paulus juga menyebutkan seperti itu kepada jemaat Korintus. Pada 1 Korintus 11 ayat 1 disebutkan oleh Paulus, "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Tiruhamu ma'au songonau nama niru Kristus," kata Paulus di sana. Saudara, meskipun Paulus mengklaim dirinya menjadi teladan, tetapi ada satu catatan penting yang harus kita perhatikan dari hidup Paulus, yakni pada ayat 12 sampai 13. Bahwa Paulus menjadi teladan itu bukan karena hidup Paulus itu sudah sedemikian sempurnanya dalam segala hal, bukan, belum. Tetapi dalam ketidaksempurnaan itulah justru Paulus berusaha tampil sebagai profil teladan panutan rohani. Saudara, maukah kita meniru teladan daripada Paulus ini? Meniru keteladanan Paulus ini? Saudara, semua kita tidak memiliki kesempurnaan hidup toh. Tetapi dalam kelemahan dan ketidaksempurnaan hidup seperti Paulus ini, mari kita harus mampu menjadi teladan. Bagaimana Bapak Ibu? Mau? Jangan kita menunggu-nunggu sampai hidup kita menjadi sempurna dalam segala hal dulu, baru kita mau berusaha menjadi tiruan, panutan, atau teladan. Jangan. Dalam keadaan apa adanya kita saat sekarang ini, maka kita harus bisa tampil menjadi tiruan, teladan. Baik dalam hal moral, spiritual, agama, pendidikan, etika. Di dalam jabatan yang kita sandang juga, kita harus menjadi teladan. Bagaimana kita agar bisa menjadi tiruan, teladan, atau panutan? Ini bukan sesuatu yang mudah ini Bapak Ibu. Ini harus lewat perjuangan, harus dengan usaha yang maksimal. Apa usaha yang maksimal itu? Mari kita pakai, kita gunakan, kita manfaatkan apa saja yang ada pada kita. Ya mungkin ada tenaga kita, pikiran kita, dana yang kita miliki. Perilaku kita menjadi berharga di mata Tuhan. Kita menjadi berkat, berguna, bermanfaat bagi sesama kita. Dengan demikian kita bisa teladan Bapak Ibu. Menjadi teladan atau panutan, maka hilangkanlah lip service saja. Jangan hanya bicara saja. Una kolak kata di kita. Orang Batak mengatakan, una kolak kata. Jangan ngomong doang, kata orang Jakarta. Jangan ikuti NATO. Nah, apa itu NATO? No action, talk only. Jangan. Harus bagaimana? Kerjakan, usahakan, realisasikan. Meski dalam porsi yang sekecil apapun keteladanan itu. Tidak harus dengan yang besar-besar dulu. Mari kita mulai keteladanan itu dari wilayah terdekat diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Kepada anak-anak kita, kita harus menjadi teladan. Kepada orang tua, kita harus menjadi teladan. Lanjut lagi kepada teman bertetangga, teman sekantor, hingga wilayah yang lebih luas lagi, teman segereja, dan lain-lain. Amin Bapak Ibu? Amin. Kita harus menjadi teladan. Pengajaran yang kedua, apa yang harus kita tiru dan teladani dari hidup Paulus? Ada beberapa hal praktis Bapak Ibu. Pertama, kerendahan hati. Pada Filipi 3 ayat 4, Paulus menulis, sekalipun secara lahiriah ada hal-hal yang bisa disombongkan, tetapi Paulus tidak mau sombong. Apa yang bisa disombongkan oleh Paulus itu? Banyak. Paulus itu keturunan seorang Farisi. Paulus itu memiliki gelar akademis yang tinggi, dia doktor di bidang hukum Yahudi. Paulus itu jebolan Universitas Gamaliel, salah satu dari 2 universitas Yahudi saat itu yang sangat-sangat dibanggakan, Hillel dan Gamaliel. Siapa saja yang tamat dari kedua universitas, ini orang yang hebat. Tetapi bagi Paulus semua ini tidak menjadikan dirinya sombong. Malahan pada ayat 8 dianggap kehebatan itu semua sebagai sampah. Sampah Bapak Ibu, apa itu sampah? Kotoran. Terjemahan bahasa Yunani menyebut skubala. Ungkapan dalam bahasa Batak disebut meonggosudi. Ini prinsip Paulus kepada semua kehebatan itu. Inilah yang harus kita wujudkan dalam diri kita Bapak Ibu. Jauhkan kesombongan itu dari dalam diri kita. Apapun kehebatan yang kita miliki, mari kita syukuri itu kepada Tuhan. Bahkan mari kita jadikan itu berkat, sukacita bagi orang lain sesama kita juga. Apa yang kita tiru dari Paulus? Kedua, Paulus menghidupi pengajarannya. Saudara, Paulus tidak hanya mengajarkan pengetahuan teologis,
pengetahuan firman Allah yang dimilikinya dan diajarkannya kepada pendengarnya. Tetapi justru perilaku dan sifat-sifat sehari-harinya Paulus itu sangat-sangat mencerminkan seluruh pengajarannya. Apa yang diajarkan oleh Paulus nampak itu dalam hidup sehari-harinya. Dari perilakunya mencerminkan pengajarannya. Dengan kata lain, sesuai atau seturut katanya, ucapannya dengan perbuatan sehari-harinya. Saudara, inilah yang harus kita tiru, teladani, dan wujudkan dalam setiap hidup kita sendiri. Baik kita sebagai jemaat biasa, terutama para pengkhotbah, pengajar firman, perhaladoni huria, pemangku jabatan gereja, pemberi nasihat, akapa mudai, sesuaikanlah kata-kata, ucapan, pengajaran kita dengan perbuatan-perbuatan kita, perbuatanmu Bapak Ibu. Apa yang kita khotbahkan, ajarkan, sermonkan, hendaklah seperti itu juga nampak itu dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Eporus HKBP Pendeta Dr. Justin Sihombing ketika hidup pernah mengatakan, mengajarkan seperti ini. Ulahon majamitami, jala jamitahum ma ngolumi nani ulami. Atau dengan kata lain, hangoluhon majamitami, jala jamitahon ma ngolumi. Artinya itu apa? Hidupilah khotbahmu dan khotbahkanlah hidupmu sendiri. Saudara, ini mencerminkan kebersatuan antara khotbah kita, ucapan kita, pengajaran kita dengan totalitas hidup kita sehari-hari. Inilah juga menjadi pelajaran bagi para orang tua, agar pesan-pesan orang tua itu dapat diteladani oleh anak-anaknya. Maka orang tua itu harus mampu mengatakan, kerjakanlah yang kuhidupi atau kulakukan. Bukan hanya sekedar kerjakanlah yang kukatakan. Sebab sering sekali apa yang dikatakan oleh seseorang itu tidak sama dengan kelakuan perbuatan hidupnya sehari-hari. Makanya yang dikerjakan itu sesuai dengan yang dilakukan oleh orang tua itu sendiri. Teladan ketiga dari Paulus yang perlu kita tiru teladani. Paulus itu tekun dalam berbagai-bagai masa sulit, dalam bahasa Batak, benget. Kalau melihat betapa banyaknya pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh Paulus karena imannya, maka selayaknya lah menurut ukuran duniawi, Paulus itu bersemut-semut, menggerutu, bahkan putus asa. Tetapi ternyata justru Paulus bertahan, tekun, benget. Bahasa Batak itu paling pas, benget. Meski harus mendekam di sel tahanan, di sel penjara. Saudara, inilah yang harus kita tiru daripada Paulus. Ketekunannya, habenget toninguluna, kesetiaan sampai akhir, sampai mati daripada hidupnya. Meski menghadapi berbagai-bagai masa-masa sulit. Banyak yang membuat kita takut, khawatir, gemetar, menderita dalam hidup ini Bapak Ibu. Banyak. Disinilah kita belajar dari Paulus agar kita mau tekun, benget, bertahan, tegar dalam hidup, dalam iman kepada Yesus. Abraham dalam pembacaan yang menjadi khotbah Minggu Reminiscere terambil dari Kejadian pasal 15 ayat 1-6 juga mengalami rasa takut. Yang membuat Abraham takut saat itu, Abraham belum punya anak keturunan sehingga dia merisaukan masa depan keluarganya. Tetapi Tuhan memberi dia penguatan garansi. Janganlah takut Abraham. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat 1. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, jangan izinkan pikiran kita ini risau akan masa depan. Jangan izinkan pikiran kita memikirkan masalah-masalah warisan, harta. Itu bukan urusan Abraham, bukan urusan kita. Urusan siapa? Tuhan memberi jaminan yang terbaik bagi kita. Makanya Tuhan mengatakan, janganlah takut. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Amin Bapak Ibu. Maka benge mahita di nasa parsorioni. Tegarlah kita di dalam segala atau semua perjalanan hidup kita ini. Berserahlah kepada rencana Tuhan. Sebagaimana topik Minggu Reminiscere ini. Pengajaran yang ketiga, ingat, jangan lupa kita adalah warga sorga. Saudara, dalam ayat 20, Paulus mengatakan bahwa kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kesadaran tentang hal ini sangat-sangat penting sekali. Sangat-sangat penting sekali untuk kita. Karena ini sangat mendasar.
Inilah yang mendasari bahkan mengarahkan kehidupan dan tindakan kita selama kita masih berada dalam dunia ini. Betul Bapak Ibu bahwa kita masih di dunia. Tetapi norma hidup kita harus mengikuti normanya sorga, normanya atau hukumnya, hukum sorga, peraturan sorga. Kita harus mengikuti sulupnya sorga. Ini istilah orang Batak yang mengatakan si dapot sulup do naro. Apa artinya itu? Si dapot sulup do naro artinya setiap orang yang datang harus menyesuaikan diri, itu artinya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, sesuaikanlah sulupmu, hidupmu dengan sulupnya Tuhan, aturannya Tuhan, normanya sorga. Kalau kita sudah menjadi warga sorga, maka kita harus sesuaikan diri kita, hidup kita, dan perilaku kita sebagai warga sorga. Amin Bapak Ibu. Meski kita masih hidup di dunia, tetapi perilaku kita harus mencerminkan perilaku sorga. Kita sedang menantikan Yesus datang untuk kedua kali untuk mewujudkan, merealisasikan semuanya ini dengan sempurna. Tetapi selama kita masih hidup dalam penantian kepada Yesus itu, maka semua aktivitas-aktivitas hidup kita, baik di rumah, di kantor, di tempat kerja, ketika kita mencari hidup sehari-hari, ketika kita bergaul dengan semua orang-orang di sekitar kita, maka kita tetap harus berpegang kepada kehendak Tuhan, mengikuti norma dan aturannya Tuhan. Selama kita masih di dunia ini, mari kita berserah kepada rencana Tuhan, marguru tulomoni rohani debata mahita, sebagaimana topik atau tema Minggu Reminiscere ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggungan Minggu Reminiscere 13 Maret 2022 dari kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 21 ini, agar kita sungguh-sungguh mau berserah kepada rencana Tuhan, marguru tulomuni rohani debata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Berkatilah firman ini Tuhan. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini. Semoga khotbah ini menjadi pelajaran yang baik bagi kami dan bagi pendengar semuanya. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan untuk semuanya ini Tuhanlah yang dipermuliakan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.